Hai Brandmates, kenalin gue Roneta, mahasiswa semester 2 jurusan Branding Prasetya Mulia yang akan memandu Ngobrol Brand. Jalan-jalan sama Pak Ujang. Jangan lupa beli gelas. Cakep. Selamat datang di Ngobrol episode 13. Halo, kenalin gue Neta dari Branding Angkatan 21. Waduh, Neta semangat banget hari ini nih, pakai pantun-pantun segala untuk openingnya. Oke guys, tapi kenalin juga nama gue Amanda dari Branding 2019. Nah, gue dan Neta yang akan memandu ngobrol brand pada hari ini nih. Wah, gue denger-denger nih, Ci, kita kedatangan tamu yang super spesial banget loh. Iya, bener banget nih, Net. Hari ini kita udah kedatangan mahasiswa S1 Branding juga, yang merupakan founder dari sebuah brand fashion anak-anak yang bernama Popto Kids. Wah, keren banget gak sih, Net? Wah, iya sih, Ci, keren banget nih. Iya sih, karena walaupun masih kuliah, dia ini udah bisa mencoba untuk building brandnya sendiri gitu. Nah, oke lah kalau gitu tanpa berlama-lama lagi kita sambut aja nih, Net. Temen gue yang satu ini namanya Jose Samuel Jo. Hai, Jos. Halo semuanya. Halo. Halo Kak Jose, salam kenal nih. Boleh nih perkenalkan dirinya dulu mungkin dari nama, jadi kan nama udah dikenalin jurusan, angkatan, dan mungkin kesibukannya saat ini ngapain? Boleh. Halo semuanya, nama gue Jose Samuel. Sekarang masih kuliah juga di jurusan branding juga, angkatan 2019. Kesibukan sehari-harinya ya ngurusin bisnisnya sama kerja aja sih. Sama kuliah juga. Oke, Jos. Kalau gitu sebenarnya kan hari ini kita judulnya itu How to Engage Your Target Market nih, Jos, sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita bakal lebih banyak bahas tentang target marketnya Popto. Nah, tapi sebelum itu, Jos, mungkin brandmates di sini semua pada belum terlalu familiar nih sama Popto itu brand apa sih gitu kan. Terus mungkin Popto ini punya produk apa aja. Nah, mungkin lu boleh nih cerita sedikit juga ke kita, Popto ini sebenarnya jual produk apa aja sih? Terus mungkin bisa ceritain sedikit juga foundernya, mungkin selain lu ada siapa lagi? Oke, boleh. Jadi Popto Kids itu brand anak-anak, khususnya di footwear dan saat ini di baby and toddler juga buat kategorinya. Nah, buat produknya sendiri tuh karena khususnya di footwear, jadi footwear-nya itu juga ada beberapa kategori juga. Jadi ada yang kategori sepatu sendalnya, ada kategori sepatu sneakers, ada kategori semuanya juga. Juga sepatu-sepatu model lainnya juga gitu, terus sepatu sendal model lainnya. Tapi yang salah satu popular produk kita juga itu namanya kategori moccasins. Jadi moccasins itu salah satu produk best selling kita juga. Kenapa dia best selling? Karena itu juga unik. Jadi kalau moccasins itu bagian depannya itu dia produksinya itu fully handmade stitching. Jadi jahitannya itu benar-benar di jahit pakai tangan. Terus juga dia prosesnya cukup rumit dibandingkan sepatu-sepatu yang lainnya. Jadinya itu salah satu produk features kita juga dan yang populer juga. Dan selain itu juga moccasins itu originnya dari Italia dan teknik yang kita pakai buat bikinnya itu juga sama persis kayak di Italia. Jadi masih sama banget kayak di sana sih. Kalau dari brandnya sendiri berdirinya dari sekitar tahun 2020 akhir. Nah, terus kalau founder lainnya itu nggak ada, jadi gue sendiri yang dari awal sih waktu ini gitu. Mungkin nih boleh diceritain Kak, kenapa dan gimana sih bisa punya ide buat bikin brand sepatu anak-anak? Oke, kalau brand sepatu anak sih sebenarnya kalau kita lihat dari segi marketnya tuh masih luas banget ya. Jadi kayak anggapannya potensinya masih luas banget. Terus juga angka kelahiran kan bakal terus ada. Jadi bakal terus ada anak-anak, bakal terus ada bayi juga yang lahir. Jadinya marketnya akan selalu ada terus dan akan selalu dipakai. Apalagi sepatu jadi kebutuhan dasar juga buat orang kan. Nah, selain itu juga
masih dikit brand-brand lokal di footwear, di kids footwear gitu. Jadi masih banyak ditemuinnya brand-brand luar negeri dan bukan brand-brand lokal. Padahal sebenarnya mungkin yang lokal-lokal itu juga nggak kalah kualitasnya, cuma emang belum ke expose aja. Nah makanya gue pengen juga local brand di kids ini yang gue bikin ini itu juga bisa nunjukin kalau misalnya kualitas yang bagus tapi tetap dengan harga yang terjangkau juga. Jadi nggak kalah sama luar negeri tapi harganya beda jauh juga gitu dengan model-model dan future yang up to date juga ya pastinya gitu. Jadi nggak ketinggalan juga walaupun lokal gitu. Oke, Jos, tapi ini kan menarik banget ya. Tadi lu tuh baru buka si Popto Kids ini di 2020 gitu. Tapi mungkin biar teman-teman bisa tahu juga nih, kalau sampai saat ini lu udah ada untuk mungkin biar teman-teman tahu juga mungkin udah sebesar apa gitu Popto Kids ya. Untuk saat ini lu ada berapa, mungkin ada karyawan atau lu kayak gimana untuk produksi si sepatunya ini? Uh, Sebenarnya kalau dibilang gede banget juga enggak sih, masih pemain baru juga di uh, industri anak-anak lah gitu. Kalau secara skala lebih gede, bukan industri sepatu anak, tapi mungkin di industri anak juga masih pemain baru juga, masih banyak yang gede-gede juga gitu. Tapi mungkin saat ini kita lebih banyakin ke produknya sih. Jadi kalau dari segi SKU, model dan warna itu udah hampir 100-nya banyak model dan banyak warna juga yang dikeluarin supaya orang-orang juga bisa beli yang model lainnya atau model sama tapi warna lainnya karena misalnya kalau misalnya udah suka dia kadang bisa beli warna lainnya juga dengan model yang sama gitu jadi lebih banyak mainnya di ya sih jadi lebih variannya lebih banyak di situ. Nah, oke, sampai 100 ya. Menarik banget. Banyak ya ternyata. Untuk teman-teman yang pengen tahu kayak gimana aja produk-produknya Popto, mungkin nanti bisa dicek ya. Ada Instagramnya juga. Boleh banget Popto Nah, Kids. oke. Nah, Jos, tadi kan kita mulai bahas nih ya tentang si target marketnya Popto ini sendiri. Nah, kalau boleh lu mungkin bisa jelasin secara singkat dulu aja. Kalau sekarang tuh target market utamanya Popto nih siapa? Target market utamanya yang pasti yang moms, ibu-ibu muda, terus juga range size-nya juga dari kalau dari skala income-nya dia menengah sampai menengah ke atas gitu. Terus juga range umurnya 25 sampai 35 yang ditargetin itu yang baru punya anak satu gitu, yang baru punya anak banget. Dan biasanya kalau baru punya anak banget, dia suka ngedandanin anaknya. Target marketnya overall kayak gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, persona atau karakteristik dari target market Popto Kids tuh apa sih? Persona, kalau dari target market kan breakdown-nya persona ya. Nah kalau di kita personanya sebenarnya ada dua gitu. Yang paling kelihatan itu anggaplah persona satu gitu. Nah persona satu ini tipe-tipe emak-emak ya sebutannya. Emak-emak yang ibu-ibu muda tuh yang aktif. Jadi aktif dalam arti dia suka posting anaknya di sosial media, terus juga dia suka foto-fotoin anaknya banget, dia suka expose anaknya dan um, dia kalau komen, kalau nulis review dan yang lain itu engage banget gitu. Dia suka nulisnya tuh suka panjang, suka engage banget dan aktif banget lah di brand gitu. Sedangkan kalau misalnya persona yang satunya lagi itu terbalik sama yang persona satu, yang persona dua ini dia itu jauh lebih pasif. Jadi dia pasif banget, dia nggak suka expose anaknya atau misalnya dia suka expose anaknya, tapi saat dia akunnya itu ke brand, dia nggak suka komen panjang-panjang, bahkan dia nggak komen, bahkan dia nggak review dan lain-lainnya gitu. Jadi nggak terlalu engage, tapi persona ini unik kenapa? Karena dia tetap memperhatikan kita sebagai brand itu ngapain aja, lagi ngeluarin apa aja, atau lagi ada promo apa, nah itu dia ikutin. Tapi emang
dia cuma sekedar tahu buat dia doang gitu. Jadi kalau misalnya dia tahu ya mungkin dia beli, tapi dia nggak suka tuh review panjang-panjang, dia nggak suka komen panjang-panjang, dia nggak suka kayak misalnya ada orang yang suka nge-tag brand di story-nya dia gitu kan lagi pakai ini nih gitu. Nah kalau yang Persona 2 ini tuh bukan tipe yang kayak gitu, jadi dia cuman mantau doang nih brandnya lagi ngapain sih, lagi ada apa. Nah kalau secara karakter Persona tuh ada dua di kita, jadi ada yang 1 sama 2 tuh kayak gitu, aktif sama pasif. Tapi kalau uh, secara umur, secara tipe ibu-ibu, nah itu mirip-mirip sih. Jadi Persona itu cuma beda di karakteristik aja, karena dari karakteristik itu biasanya kita bisa tahu gimana cara nge-handle Persona 1 sama Persona 2 ke belakang-belakangnya gitu. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Menarik banget ya, Net. Karena ternyata Iya. Jose ini kan tadi udah bisa lumayan menjelaskan dengan rinci gitu. Kayak siapa aja konsumennya, tahu karakternya, tahu mungkin itu behaviornya juga gitu tadi dalam bersosial media kan ya, Jos. Kayak yang Iya. satu tadi pasif-pasif, yang Betul. kedua kebalik ya, mungkin yang satu tadi justru yang aktif, yang kedua yang lebih pasif gitu. Nah, mungkin kalau tadi ngomongin Persona, harusnya brandmates udah pada tahu juga ya tentang Persona. Pasti kalau yang dengerin ini jurusan branding Prasmul udah nggak asing lagi ya dengan Persona karena kita udah sering banget juga dapet tugas untuk bikin Persona ya, Ganet. Iya bener banget, sering dibahas juga. Oke. Nah, tapi untuk lu bisa tahu ke karakter sama preferensi konsumen lu itu, Jos, pasti kan lu melakukan mungkin market research atau mungkin lu riset-riset dulu gitu kan sebelumnya, biar sampai lu bisa mengenal banget nih, ternyata oh konsumen gua ada dua, preferensinya beda, behaviornya beda gitu. Nah, kalau lu sendiri di Popto ini gimana sih cara lu tuh bisa mengenal konsumen lu? Atau mungkin lu gimana melakukan market research-nya gitu? Oke, oke. Gimana bisa kenal si karakteristik konsumen ini pastinya dari eh, waktu ya. Jadi sabar aja gitu. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, pasti akan kelihatan behavior dan karakteristiknya mereka gitu. Jadi buat kenal sampai kayak gitu mungkin nggak instan juga. Atau mungkin emang kalau misalnya bener-bener di riset banget ya mungkin bisa ketahuan lah langsung gitu. Tapi karena gue cuman berjalannya waktu dan gue mantau aja nih setiap hari konsumennya kayak gimana. eh Mungkin setelah setahunan baru gue tahu gitu karakteristiknya gitu. Tapi gimana caranya riset yang paling gampang yaitu dari lihat review orang di marketplace kita gitu, di channel penjualan kita. Dari review mereka kita bisa tahu tuh orang ini tuh tipenya kayak gimana, terus juga feedback dia ke kita gitu. Nah kalau misalnya ngomongin karakteristik bisa sampai kayak gitu, kalau dulu itu gue sempet stalking satu-satu yang review di marketplace gue gitu. Jadi misalnya ada yang komen, ada yang review panjang gitu. Nah gue lihat username-nya, gue lihat namanya, gue stalking di sosial media gitu. Oh ternyata orangnya kayak gini gitu. Tapi ada yang cuma misalnya ngasih bintang 5 doang tanpa ada reviewnya, tanpa ada tulisannya. Nah gue bukain juga itu username-nya kayak gimana, tipe-tipe orangnya tuh kayak gimana. Makanya mungkin setelah banyak review-review yang gue stalk, mungkin gue ngebuat kesimpulan kali ya bahwa ada persona yang kayak gitu tadi 1 dan 2, karakteristik yang aktif dan karakteristik yang pasif, dan tipe orangnya itu juga beda. Nah kalau dari persona, karakteristik, nyari behaviornya sih gampang dari place. Jadi dari situ kita bisa tahu orang itu loyal karena apa sih, karena emang orangnya begitu. Pas lihat di sosial medianya emang ternyata dia suka expose anaknya. Tapi kalau misalnya yang nggak bawel di sosial media, kelihatannya dia doang anaknya nggak gitu kelihatan. Nah kayak gitu-gitu bisa kita temuin dari kita nge-stalkin orang gitu. Emang kepo sih, tapi itu guna. Kepo ke Terus customer gak apa-apa ya? iya nggak apa-apa, kepo customer nggak apa-apa karena kita jadi tahu. Terus juga kalau dari riset yang lain-lainnya tetap dari review, karena apapun yang review bilang, review marketplace itu gitu. Jadi
dari situ kita bisa lihat apa yang harus kita evaluasi, apa yang harus kita benerin, apa yang harus kita develop ke depannya gitu. Misalnya ada yang review cuman oh bagus nih, barangnya lucu dan lain-lain, menurut gua artinya kita lagi di posisi yang gak aman. Karena eh, kalau misalnya bagus berarti belum ada inovasi yang dijalanin lagi. Terlalu nyaman intinya, kayak terlalu nyaman bagus-bagus, tentunya jatuh gitu kan, nggak ada nggak ada inovasinya, nggak ada, kalau nggak ada feedback juga bahaya kan, kayak kalau nggak ada kejelekannya bahaya juga. Makanya dari review marketplace yang paling kita bisa kelihatan um, dari customer langsung kalau misalnya itu mereka, dan kita bisa benerin uh, produk dan brand kita ke depan juga sih. Sama paling ngechatin customer sih, kalau misalnya customer udah beli beberapa kali biasanya dichatin, ditanyain kayak gimana, apa yang bisa diperbaiki, apa yang kurang, kritik dan sarannya gitu. Jadi benar-benar dari customernya aja sih riset ya. Kalau dari gua nggak pernah riset yang mungkin mungkin kalau misalnya di Prasmo kan kita CI, CJ dan lain-lain interview orang ya, yang mungkin mirip-mirip gitu juga. Cuman itu aku dilihat dari review-reviewnya Oke. Oke nih Kak gitu. Jose, kan sebelumnya nih aku udah ngeliat IG-nya Popto Kids kan, terus feeds-nya tuh juga oke banget, jadi kayak sampai pengen beli satu bayi cuma belum punya anak gitu kan. Nah, ada nggak sih nih Kak strategi lain yang dilakukan buat narik customer? Terus gimana sih caranya biar kita bisa berinteraksi sama customer? Ah, oke. Narik narik customer sih sebenarnya, kalau dari yang gue pelajari selama ini sih sebenarnya dari visual sih, dari visualnya aja yang penting bagus dan emang produknya bagus gitu dan cocok dipakai sama anaknya, cukup menarik. Karena selain itu juga em, misalnya dari engagement, dari story-story, terus juga eh, dari ads iklan yang dijalanin, nah itu juga bisa narik. Tapi yang terpenting menurut gue gimana bisa narik itu dari story-nya, sama konten-konten ads-nya, ada promo-promo apa atau ada fitur-fitur apa gitu. Karena mata ibu-ibu juga lemah, jadi dikasih dihajar visual yang bagus dikit kadang agak lemah gitu, bisa masuk ke marketplace kita. Paling gitu sih kalau misalnya buat narik customer gitu. Wah, berarti khususnya kalau kita punya target market ibu-ibu, itu udah dikasih tahu tuh sama Jose, mata ibu-ibu lemah ya. Ngelihat yang lucu-lucu dikit, wah lucu untuk anak gitu ya, langsung mau beli. Benar, Iya. biasanya begitu. Oke, menarik. Oke, Jos. Nah, selanjutnya nih kalau kita ngomongin customer juga ya, biasanya tuh yang paling sulit justru untuk mempertahankan customer kita yang udah pernah beli gitu. Mungkin karena di market juga tadi lu juga udah sebut gitu ya, banyak banget juga yang punya brand-brand sepatu-sepatu anak juga gitu yang sama kayak kita. Nah, biasanya customer kita akan mungkin cenderung beli sekali doang, abis itu pindah ke brand lain dan lain sebagainya gitu. Kalau dari Popto sendiri ini ada nggak strategi supaya orang tuh mau beli lagi gitu, customer mau, mungkin bisa kita sebut juga retain customer gitu kali ya? Iya. Gue sih yang terpenting mungkin brandnya harus ada di mana-mana ya. Jadi kalau misalnya orang beli terus brandnya nggak kelihatan lagi, bisa dianggap kemana nih brandnya gitu. Tapi kalau misalnya habis beli brandnya kelihatan dia terus, dia bisa ngerasa, maksudnya dia bisa secara psikologis mindsetnya tuh juga bisa mikir gitu, oh ini brand ada terus sih, nggak sadar dia juga bisa balik lagi ke brand itu gitu. Yang penting kayaknya yang pertama kayak harus ada di mana-mana dulu sih. Terus juga uh, yang ada di mana-mana itu juga termasuk misalnya offline-nya juga ya. Kayak misalnya offline-nya, misalnya brandnya lagi ngasih info ikut pameran apa gitu. Nah itu juga artinya kan kayak, wah brandnya juga pameran-pameran, artinya brandnya juga oke nih, keren nih gitu. Nggak cuma di online doang gitu. Jadi bisa
persepsinya juga bisa narik orang gitu dari situ. Terus yang pasti namanya jualan produk juga produknya harus diinovasi. Eh, dari keluar itu juga harus dilakuin. Jadi orang kalau udah beli dia udah cocok sama bahannya, dia udah cocok sama empuknya, dia udah cocok sama pelayanannya gitu. Misalnya puas, dia pasti balik lagi dan secara nggak langsung bisa beli model-model yang lainnya juga yang kita train juga gitu. Jadi dari inovasi uh, produknya tetap harus inovasi sambil dari sisi brandnya itu juga dibagusin juga. Jadi nggak cuman awareness-nya juga yang dipertahanin, tapi dari sisi brand juga harus dibagusin. Misalnya brand image-nya, terus juga konsistensi visualnya dan lain-lain itu juga mesti diperhatiin. Terus juga yang penting ya mungkin ya. Jadi sebisa mungkin pelayanannya tetap sama, pelayanan ke customer. SOP balas chatnya mau kayak gimana, kalau misalnya ada orang yang nanya kayak gini, balasnya kayak gimana. Nah, karena itu kayak pintu akhir sebelum orang beli lah gitu. Jadi uh, pintu akhir sebelum orang beli. Jadi misalnya udah purchase yang pertama dia udah goal tuh, udah lewatin pintunya. Nah, pas dia lewatin pintu pembelian kedua itu harus sama, nggak boleh servisnya beda. Jadi servis pelayanannya tuh harus sama juga supaya dia bisa beli dan akhirnya dia ngerasa nyaman sama brandnya itu. Itu yang kayaknya selama ini gue terapkan lagi. Oke, menarik banget ya. Ini mungkin untuk teman-teman yang mungkin lagi building brandnya juga, mungkin bisa dicatat ya strategi-strateginya Jose nih. Oke nih, Kak Jose. Tadi kan ada ngomongin tentang inovasi kan ya. Jadi nih, Kak Jose nih ada next goals nggak? Atau mungkin ada next project baru yang muncul inovasi baru atau mungkin ide baru? Boleh nih di-spill dikit gimana? Oke, oke. Next-nya sih pasti inovasi produknya pasti tetap akan terus jalan dan kalau di spill dikit range-nya juga bakal nambah. Jadi sekarang doang, jadi range-nya juga bakal nambah. Terus juga mungkin kedepannya akan banyak pameran-pameran sih. Jadi offline experience-nya dijalanin juga supaya orang tahu juga lah gitu brandnya tuh nggak cuma di online doang. Karena ngomong-ngomong offline juga itu yang kita bisa market research juga. Karena dari offline kita benar tahu orang itu saat lihat produk kita mukanya kayak gimana. Dari situ kita tahu kayak misalnya, wah nggak seneng nih orang sama produknya, atau lihat reaksi mukanya ketawa, ya mungkin dia senang sama produknya gitu. Pas dipakein ke anaknya, dicobain sepatunya, nah itu kita lebih bisa lihat karakteristik sama behavior customer kita juga dari offline. Karena gue dibanding jual online gitu ya. Kalau online kelihatan dari review, offline kelihatan dari reaksi, dari cara dia ngomong, dari apapun lah, dari mata juga bisa ngomong kan. Lihat matanya, lihat semuanya itu juga bisa kelihatan gimmick wajahnya saat dia lihat brand kita gitu. Oke. Nah, mungkin kalau menurut gua ya, kalau dari tadi sharingnya Jose, sebenarnya untuk engage target market, yang paling penting justru untuk mengenal sangat dekat target market kita ya. Kayak tadi Jose, orang lagi beli aja diliatin matanya gimana, responnya gimana. Ya, mungkin salah satu yang terpenting juga itu kali, untuk tahu banget, bisa kenal banget sama target market kita. Baru nanti kita jadi tahu apa preferensi mereka, baru kita bisa kasih sesuai apa yang mereka suka juga gitu ya. Oke. Mungkin Jos, kayaknya ini udah sampai di penghujung podcast kita. Thank you banget udah sharing-sharing sama kita di Ngobrol episode 13 ini. Kalau gue pribadi banyak banget insight yang gue juga baru tahu hari ini gitu dari Jose. Untuk menutup episode kali ini mungkin lu boleh kasih closing statement atau mungkin pesan-pesan singkat lah buat brandmates. Mungkin banyak juga teman-teman yang mau building brandnya sendiri, mungkin lu bisa kasih pesan. Kalau gue bisa
share ya, tapi gue nggak peduli juga lah, karena gue sendiri juga masih banyak banyak belajar banget dari gue juga sendiri. Tapi kalau dari yang gue alamin selama gue jalanin ini, mungkin kalau misalnya lagi bikin brand atau lagi bikin bisnis, yang pertama sabar aja sih. Jadi sabar aja, kadang emang hasilnya nggak kelihatan gitu, tapi nggak kelihatan saat itu, tapi hasilnya kelihatannya nanti. Tapi tetap tetap sabar aja, nungguin nungguin hasilnya sambil terus berusaha sih, itu sabar. Terus juga sambil sabar itu juga mesti tetap tenang. Jadi eh, jangan panik kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang di luar harapan gitu. Jadi tenang aja kalau misalnya emang nggak ada apa-apa atau emang lagi sulit sulit ngejalaninnya dan lain-lain, sabar sama tenang sih. Tapi kalau buat gue ya, eh, yang terpenting menurut gue tetap berdoa. Berdoa. Jadi iya, jadi eh, kalau buat gue yang terpenting tetap berdoa dan jangan ngandelin kekuatan lu sendiri gitu, ngandelin kekuatan yang di atas lah gitu. Jadi kalau misalnya lu apa lu ngandelin kekuatan lu sendiri, ya lu akan capek sendiri. Tapi kalau misalnya lu berdoa, ya lu minta minta sesuatu lah gitu. Nah itu akan lebih dilancarkan ya kalau menurut gua dan berdasarkan pengalaman gua. Jadi akhirnya sambil lu berusaha, sambil lu jalanin apa yang jadi impian lu, nah lu tetap berdoa tuh. Jadi ada bimbingannya. Sekian. Oke, Kak Jose. Thank you banget lo udah mampir di ngobrol episode kali ini. Dan thank you juga buat Brainmates yang udah dengerin kita sampai akhir. See you di episode-episode selanjutnya. Bye! Bye.